ada di record tuh. Jadi siapa Oke, nih mulainya? Aku duluan. bentar kita pembukaan dulu. Yaudah. Oke, mohon kameranya dihidupin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. jadi kita di sini diskusi bersama untuk membahas eh Anfisgen di pertemuan yang ke-9 ini. Trigger kita pada siang ini akan dibacakan oleh Amel. Kepada Amel, saya persilahkan. Baiklah, skenario trigger hari ini adalah D adalah seorang siswa berkebutuhan khusus yang duduk di kelas inklusi. Ia memiliki hambatan intelektual ringan, tetapi secara umum dapat mengikuti kegiatan pembelajaran motorik halus dan kasar dengan bantuan guru pendamping. Namun, dalam 2 minggu terakhir, guru yang memperhatikan perubahan mencolok pada kondisi geraknya. Dia sering terjatuh saat berjalan di lorong sekolah, dan saat diminta mewarnai, tangannya gemetar dan sulit mengarahkan pensil. Dia juga kesulitan menjaga postur tubuh saat duduk dan tampak kesulitan berbicara dengan lancar. Guru pendamping kemudian menyarankan orang tua Dani untuk membawa ke dokter saraf anak. Setelah pemeriksaan neurologis, dokter menyatakan bahwa terdapat gangguan pada bagian D. Adalah gejala ataksia, hipotonus otot, disartia, nistagmus, penurunan kemampuan propriosepsi, dan neuroplastisitas. Rekomendasi Dr. D perlu menjalankan rehabilitas neuropsikomotorik di sekolah. Untuk memahami lebih dalam, guru-guru PLB melakukan diskusi tim dengan tujuan agar strategi pembelajaran dan intervensi terhadap D bisa dirancang lebih efektif dan sesuai. Oke, Amel. Terima kasih telah membacakan trigger Anfisgen kita pada siang ini. Selanjutnya, teman kita akan membacakan bagian identifikasi dari trigger yang sudah dibacakan oleh Amel. Oke, baik. Izin Ketua, eh, Ya, saya akan Amel ya. menyampaikan identifikasi dari trigger yang dibacakan oleh Amel tadi. Iya, silakan Alia. Baik, identifikasinya yaitu yang pertama ada ataksia, hipo, yang kedua hipotonus, yang ketiga disartria, yang keempat nistagmus, yang kelima propriosepsi, yang keenam neuroplastisitas, dan yang ketujuh yaitu rehabilitasi neuropsikomotorik. Ya, jadi itu tadi identifikasi dari trigger yang udah dibacain sama Amel. Selanjutnya, sesudah identifikasi, kita masuk ke bagian klasifikasi. Nah, kepada teman-teman yang tahu tuh pengertian dari identifikasi yang udah dibacain sama Alia, teman-teman boleh ya menyampaikan pengetahuannya di diskusi ini. Kita masuk bagian klasifikasi ya, teman-teman. Baiklah, izin Ketua. Saya akan membacakan klasifikasi yang sudah dibacakan oleh Alia sebelumnya. Ya, silahkan Zakaria. Yang pertama, ataksia, yaitu adalah gangguan pada koordinasi gerakan tubuh yang disebabkan oleh kerusakan pada otak kecil atau cerebrum, atau jalur saraf yang mengatur keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua yaitu hipotonus atau hipotonia. Hipotonus
Hipotonus adalah kondisi di mana otot tubuh memiliki tonus atau ketegangan otot yang rendah, sehingga otot terasa lemas dan tidak kuat menahan postur tubuh. Anak dengan hipotonus biasanya tampak lesu, sulit mempertahankan posisi duduk, cepat lelah, dan gerakannya lambat. Yang ketiga, Zakaria, udah. Ya, kita lanjut ke yang lain ya. Berarti itu tadi Zakaria udah nyampein dua pengertian dari identifikasi ya. Di bagian klasifikasi kita lanjut ke bagian ketiga. Buat teman-teman yang tahu boleh ya. Aku Langsung mau menjelaskan yang di bagian nistagmus. ya silahkan Zaratul. Nistagmus adalah gerakan mata yang berulang dan tidak terkendali, bisa ke arah kiri, kiri kanan, atas bawah, atau melingkar. Gangguan ini biasanya muncul akibat kelainan pada otak kecil dan saraf mata. Anak dengan nistagmus akan sulit memfokuskan pandangan pada objek tertentu sehingga mengganggu aktivitas seperti membaca, menulis, atau mengikuti instruksi visual dari guru. Itu saja. Oke, makasih ya untuk Zaratul sudah eh, membacakan Nistagmus tadi ya, bagian klasifikasi. Oke, di sini juga aku pengen membacakan pengertian dari disartria. Disartria merupakan gangguan berbicara akibat kelemahan, kekakuan, atau ketidakmampuan mengontrol otot-otot yang digunakan untuk berbicara, seperti lidah, bibir, dan pita suara. Akibatnya, ucapan menjadi tidak jelas, pelan, atau terdengar seperti cadel. Kondisi ini bukan karena anak tidak memahami bahasa, tetapi karena kesulitan fisik dalam menggerakkan organ bicara. Bagi contoh, seperti kasus D, disartria menyebabkan kesulitan berkomunikasi secara lisan di kelas. Oke, lanjut kita bagian klasifikasi nomor 6. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk menjawab. Baik, teman-teman, di sini saya akan membacakan bagian neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak manusia untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup, baik secara struktur maupun fungsional, yang menunjukkan bahwa otak bukanlah organ statis seperti yang diyakini sebelumnya, melainkan dapat membentuk ulang dirinya sendiri berdasarkan pengalaman pembelajaran dan lingkungannya. Bagian dari neuroplastisitas bekerja yaitu pembentukan sinapsis baru, penguatan dan pelemahan koneksi, perubahan struktural, dan itu aja. Di sini saya juga akan membacakan tentang propriosepsi, yaitu propriosepsi adalah kemampuan tubuh untuk mengenali posisi dan gerakan bagian-bagian tubuh tanpa harus melibatkan secara langsung. Kemampuan ini melibatkan kerja saraf, otot, dan sendi yang mengirim sinyal ke otak untuk mengetahui posisi tubuh. Bila kemampuan ini menurun seperti yang dialami D, maka anak akan tampak canggung dan bergerak, sering menjatuhkan benda, sulit menjaga keseimbangan, dan tidak tahu dengan tempat posisi tubuhnya di ruang kelas. Ya teman-teman, ternyata kita saking nggak fokusnya kita ada yang kelewatan ya bagiannya. Dari trigger tadi kita ternyata belum ngomongin latar belakang, rumusan masalah sama tujuan. Rumusan Eh, masalahnya belum tadi. ya kita kelewatan teman-teman, kita ngantuk. Nggak Jadi ulang aja nih. nggak apa-apa, nggak usah diulang itu udah bagiannya kan udah terstruktur ya. Kita yang Ya, jadi lewatin tadi kita bahas ulang aja. Dari berarti trigger tadi, kalian tahu nggak latar belakangnya itu apa?
Saya tahu, Ketua. Ya, Arifah, silahkan menyampaikan apa yang Latar tahu. Latar belakang dari tudingan tersebut adalah pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, yaitu ABK, untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung dan non-diskriminatif. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan profil dan kebutuhan unik setiap siswa. D. Ada seorang siswa berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual ringan yang sebelumnya dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran baik motorik halus maupun kasar dengan bantuan guru pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya telah ada upaya akomodasi yang cukup berhasil, namun dalam 2 minggu terakhir terjadi perubahan neurologis yang signifikan dan progresif pada siswa D. Gejala-gejala seperti ini sering terjatuh atau gangguan keseimbangan dan koordinasi, tangan gemetar yang mewarnai ataksia, kesulitan menjaga postur atau hipotonus, dan kesulitan berbicara atau disartia. Mengindikasi adanya masalah yang lebih kompleks daripada sekunder, hambatan intelektual. Hasil pemeriksaan neurologis telah mengonfirmasi dugaan ini. Diagnosis medis menunjukkan adanya gangguan pada bagian sebelum otak kecil yang ditandai dengan gejala ataksia, hipotonus otak, disartia, nystagmus, serta penurunan kemampuan propriosepsi dan neuroplastitas. Kondisi ini secara fundamental mengubah profil dan kebutuhan belajar siswa D. Rekomendasi rehabilitas neuropsikomotik dari dokter menegaskan bahwa D membutuhkan intervensi yang terintegrasi antara dunia medis dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan pendidikan si D di lingkungan inklusif, guru-guru pendidikan luar biasa atau PLB di sekolah melakukan diskusi tim. Diskusi ini menjadi langkah kritis untuk mentransformasi temuan medis menjadi sebuah rencana pedagogis dan intervensi yang praktik, efektif, dan berpusat pada anak, tanpa pemahaman yang mendalam tentang implikasi kondisi neurologis si D terhadap proses belajarnya. Strategi pembelajaran yang ada berisiko menjadi tidak relevan dan tidak mendukung perkembangannya. Cukup sekian latar belakang yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Arifah udah menjelaskan sekaligus menyampaikan latar belakang dari trigger kita pada siang ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Bagi teman-teman yang tahu rumusan masalah dari trigger kita ini bisa menyampaikan di diskusi ini ya teman-teman. Ya, di sini aku pengen bacain rumusan masalah dari trigger kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu rumusan masalahnya ada apa penyebab perubahan kemampuan koordinasi gerak dan bicara yang dialami oleh D dalam 2 minggu terakhir. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh kondisi neurologis seperti ataksia, hipotonus otot, disartria, nystagmus, atau penurunan propriosepsi terhadap kemampuan belajar D di kelas inklusi. Yang ketiga, ada bagaimana peran guru pendamping dan guru PLB dalam mengenali serta menindaklanjuti perubahan kondisi fisik dan motorik pada D.
Selanjutnya, teman-teman yang ingin menambahkan rumusan masalah yang sudah saya sampaikan tadi, dipersilahkan ya. Baik, moderator, di sini saya akan menambahkannya. Yang keempat, yaitu strategi pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk mendukung D agar tetap mengikuti kegiatan belajar di kelas inklusi sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kelima, bagaimana bentuk kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan tenaga medis dalam mendukung proses rehabilitas neuropsikomotorik D, yaitu bagaimana penerapan prinsip pendidikan inklusif dapat membantu D beradaptasi dengan kondisi barunya tanpa kehilangan motivasi belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Adia sudah menambahkan rumusan masalah dari yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, teman-teman, sesudah rumusan masalah itu kan tujuan ya. Teman-teman ada yang tahu nggak tujuan dari trigger yang kita bahas pada siang ini? Tujuan tuh ada, saya mau membacakan tujuan. Iya, boleh Amel. Secara umum, tujuan dari diskusi kita hari ini adalah untuk mengembangkan sebuah rencana intervensi pendidikan yang komprehensif, berbasis bukti dan berpusat pada anak D dengan menyelaraskan kebutuhan medis terkini di dalam strategi pedagogis di setting di inklusi. Secara khususnya tujuan itu adalah satu, memperoleh pemahaman edukasional dan mendalam tentang kondisi neurologis ide, menganalisis dalam mementangkan implikasi spesifik dari setiap gejala neurologis, ataksia, hipotonus, disertia, nistagmus, penurunan propriocepsi, dan neuroplastitas neuroplastisitas terhadap partisipasi dan presentasi belajar di dalam kelas. Yang kedua ada menyusun strategi dan modifikasi pembelajaran yang spesifik dan aplikatif, merumuskan dan rancangan em, merum- menyusun strategi dan modifikasi pembelajaran yang spesifik dan aplikatif, merumuskan rancangan strategi instruksional dan modifikasi lingkungan fisik, kelas, dan akomodasi penilaian yang tepat untuk mengatasi hambatan belajar D dengan fokus dan aspek motorik, komunikasi, dan partisipasi sosial. Yang ketiga itu adalah merancang sistem kolaborasi dan komunikasi yang sinergis, menetapkan mekanisme dan jalur komunikasi yang efektif serta berkelanjutan antara sekolah, guru PLB, guru kelas, dan GPK dengan orang tua dan tenaga medis, dokter, terapis untuk memastikan konsistensi dan keterlanjutan program intervensi. Boleh yang mau melanjutkan yang tujuan tadi? Kalau masih Izin ada. moderator dan Amel, saya ingin melanjutkan tujuan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan peran dan strategi guru pendamping khusus atau GPK, menyepakati protokol dukungan dan teknis asistensi yang efektif bagi GPK dalam mendampingi D, yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mendorong kemandirian dan mencegah frustasi pada D. Yang kelima, mengembangkan instrumen pemantauan perkembangan yang relevan. Menyusun alat atau sistem pemantauan yang sederhana namun terukur untuk menilai perkembangan fungsional D secara berkala, baik dalam domain akademik fungsional maupun domain sosial emosional sebagai bahan evaluasi program. Yang keenam, mempersiapkan lingkungan sosial yang inklusif dan suportif, merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman dan empati teman sebaya terhadap kondisi D, guna menciptakan iklim sosial yang mendukung dan mengurangi potensi isolasi sosial. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih teman-teman. Maaf ya, tadi ternyata ada bagian
bagian-bagian yang terlewatkan. Jadi untuk melanjutkan, tadi kita kan udah nyampe ke bagian klasifikasi. Jadi kita lanjut diskusi kita itu di bagian brainstorming. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan dari trigger kita pada siang ini, teman-teman bisa nyampein di diskusi ini ya teman-teman. Boleh lebih dari satu Aku soal ya. aku ada Ya, boleh Zaratul. Silahkan. pertanyaannya itu berdasarkan gejala klinis yang muncul yaitu ataksia, hipotonus, disatria, dan nistagmus. eh, eh, Analisis struktur sistem saraf pusat mana yang diduga mengalami gangguan utama dan jelaskan hubungan antara struktur tersebut dengan masing-masing gejala yang disebutkan. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya Zaratul. Teman-teman ada lagi nggak pertanyaan? Izin moderator, saya Iya, ingin silakan. memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman semuanya. Tadi dijelaskan bahwa perbedaan mendasar antara hambatan intelektual ringan yang sudah dimiliki D sebelumnya dengan gangguan neurologis yang baru terdiagnosis dalam konteks implikasinya terhadap proses pembelajaran. Jadi, mengapa pendekatan intervensi untuk kedua kondisi ini harus berbeda? Konsep neuroplastitas menjadi salah satu dasar untuk rehabilitas neuropsikomotorik. Itu saja saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih ya Adia. Pertanyaannya bagus. Bisa kita telaah, bisa kita gali-gali lagi gimana. Selanjutnya teman-teman mau bertanya atau kepo soal trigger kita tadi boleh ya menyampaikan pertanyaannya. Aku mau lagi. Oke, boleh Zaratul. Silahkan, silahkan. Pertanyaannya yaitu jelaskan pengertian neuroplastisitas dan analisis bagaimana prinsip ini dapat dimanfaatkan dalam merancang program pembelajaran dan terapi di sekolah. Itu saja, makasih. Oke, kasih Zaratul. Aku juga ada pertanyaan nih teman-teman. Aku pengen tahu soal sebagai guru PLB, kita pasti diminta untuk melakukan asesmen educational pasca diagnosis medis. Nah, aspek fungsional apa saja yang perlu kita amati dan ukur untuk melengkapi temuan dokter? Jelaskan bagaimana data dari asesmen educational ini akan digunakan untuk menyusul program pembelajaran individual atau PPI yang efektif. Teman-teman yang mau bertanya boleh ya, teman-teman. Tuh kayak Arifa, Alia, Amel, Izin, Zakaria boleh bertanya ya. izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, boleh Arifa. Di saat dia yang dialami siswa dia merupakan gangguan motorik dalam berbicara. Bandingkan disartria dengan gangguan bahasa reseptif dan ekspresif yang umum dijumpai pada anak dengan hambatan intelektual. Rancang dua strategi komunikasi alternatif yang dapat diterapkan guru untuk memfasilitasi partisipasi D dalam diskusi kelas. Oke, pertanyaan bagus ya. Kita bisa gali-gali lagi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, aku persilahkan ya teman-teman buat bertanya. Karena kalau kita nggak kepo, kita nggak bakal tahu. Izin moderator, aku mau bertanya. Iya, boleh Zakaria. Jelaskan alasan pedagogis atau keselamatan dari setiap modifikasi yang Anda usulkan dalam konteks pendidikan inklusif. Konsep-konsep diferensiasi instruksional yang penting, berikan contoh konkretnya. Ya, bagus, bagus, bagus. Bagus, pertanyaan sangat-sangat kritis ya.
Ada lagi, oh Alia mau membacakan soal. Iya, ini moderator. Saya Nah, ada boleh Al. pertanyaan. Eh, apa 3 modifikasi lingkungan fisik di ruang kelas inklusi yang dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan kemandirian anak untuk bergerak dengan mempertimbangkan gejala ataksia dan hipotonus yang dialami anak tersebut. Makasih ya Sekian Alia, moderator. pertanyaannya bagus banget. Kita kayaknya teman kita satu lagi nih belum membacakan soal ya. Aku mau nambahin, Saya aku mau persilahkan nambahin. Amel membaca soalnya. Ya, tadi kan kita udah tahu kan informasi ya, tentang skenario yang kita baca tadi tentang prediksi prediksikan dua tantangan potensial terbesar yang mungkin dihadapi si D dalam interaksi sosial dengan teman sebaya di sekolah. Kemudian Ya, kita usulkan kegiatan terstruktur yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan teman sekelas terhadap kondisi si D. ya bagus ya Amel pertanyaannya. Teman-teman ada yang kepo-kepo lagi atau ingin bertanya lagi boleh menambahkan. Izin moderator, saya ingin menambah pertanyaan. Ya, boleh Arifa silahkan. Analisislah mengapa pendekatan kolaboratif antara guru, orang tua, dan tenaga medis, yaitu dokter dan terapis, menjadi sebuah keharusan dalam penanganan kasus siswa SID. Identifikasi peran dan kontribusi spesifik yang diharapkan dari masing-masing pihak dalam tim kolaboratif tersebut. Cukup sekian, moderator. Ya, makasih Arifa. Pertanyaan kalian kritis-kritis semua ya teman-teman. Memang kalau mahasiswa itu udah beda. Ada lagi nggak nih yang pengen bertanya? Bertanya lagi? Nggak ada nih. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, diskusi tadi jangan lupa ditulis ya teman-teman. Gini kan kita PBL berarti harus ditulis di kertas. Kalau kalau menurut teman-teman kalian butuh waktu berapa lama biar nggak ngaret? Soalnya yang kemarin itu ngaret banget kita ngumpulnya paling terakhir kelompok kita. Kalian teman-teman kita sepakatin aja kita PBL-nya kita butuh berapa hari itu untuk nulis atau untuk cari tahu kan bisa ya kalian kira-kira. Terus kita juga kan banyak kegiatan. Jadi teman-teman punya usulan berapa hari nih biar PBL kita tuh kayak nggak ngaret banget. Kalau misalnya kita udah tentuin di hari itu berarti hari itu kita sanggup buat nyelesain. Izin ketua kan besok kan kita juga ada kegiatan kan, nggak tahu kan sampai jam berapa, mungkin beberapa Ya, hari mungkin. Izin Ketua hari Senin. Boleh Senin. Sama yang kemarin juga ketua. kalau yang lain gimana? Juga aku Senin. izin sama Iya, yang Ya, kemarin juga belum ketua, dikirim Senin ketua. pertanyaannya. iya Senin kalian deal hari Senin. Ya, ketua. Hari Senin Buat PBL perkembangan anak sama Anfisgen selesai, yakin? Senin. Senin. Ya, Senin. Yakin, Buat yakin. penulisannya yang kita bacain tadi ya ketua atau gimana? Penulisannya sesuai sama yang sama kayak dulu. Tugasnya sama kayak dulu ya. Kalau kalian mau kayak keberatan, aku kebanyakan, aku capek sama bagian ini, kalian boleh tukar. Boleh Enggak jelasin. tukar sama kawannya atau tukar sama saya juga boleh. Sepertinya Zoom kita akan Kalau berakhir. ya, Zoom kita udah mau selesai teman-teman karena pembahasan kita udah selesai ya. Jadi kita jangan lupa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya hari Senin PBL Anfisgen dan perkembangan anak. Baik, Oke, deal hari Senin teman-teman. deal. Nah, yang Aku lain cuma mengingatkan gimana? pertanyaan yang kemarin dikirim ya. Aku mau bikin brainstormingnya lagi. Oke.
Pertanyaan kemarin jangan lupa dikirim teman-teman ya. Zakaria mau bikin brainstormingnya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Silahkan untuk mengangkat tangan. Kita Ini tidak. mengangkat tangan bertanya ya. Jangan menyerah dulu. Kita baru maba. Nanti boleh dikirim lagi pembagian tugasnya, siapa tahu ada yang lupa kan. Oke, boleh Kayak nanti aku aku. share. Oke, karena aku rasa cukup diskusi kita pada siang menuju sore ini. Karena kita habis ini juga ada pertemuan di aula, jadi aku akhiri ya diskusi kita pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. See you wabarakatuh. next time.